terletak pada posisi yang sangat strategis. Bagian timur dan utara berbatasan dengan Kabupaten Sintang. Bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang. Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Kesepakatan kelas dulu ya. Jadi kesepakatan kelas itu berkaitan dengan peraturan kelas ya, yang sering kita dengar. Tapi ini kita ganti namanya dengan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kelas dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Nah, itu perlu kita sepakati bersama supaya nanti kalian ketika berada di dalam kelas juga merasa sama-sama nyaman, dan harapannya ini tetap kita laksanakan berlanjut nanti ya. Misalnya contoh kesepakatan kelas itu tidak boleh membuka HP pada saat jam pelajaran ya. Seperti ini untuk keseluruhan siswa, termasuk guru juga misalnya tidak boleh membalas chat atau membuka HP pada saat jam pelajaran misalnya, itu contoh. Atau misalnya keluar di kamar mandi atau di WC itu tidak boleh bondong-bondong, itu kesepakatan kelas, itu misalnya maksimal 2 orang ya. Nah, untuk itu nanti silakan kalian tuliskan di kertas ini, nanti bapak bagi ya, kertasnya bapak bagi, tulis kesepakatan kelas apa saja yang kalian usulkan di sini ya. Boleh hal yang positif semua ya, artinya kesepakatan kelas itu hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat proses pembelajaran kelas. Nah, apabila ada yang melanggar kesepakatan kelas itu, nanti ada konsekuensinya. Paham ya? Paham.
harus kita patuhi ya, kita laksanakan bersama-sama. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Jadi kesepakatan ini nantinya akan kita laksanakan, kita lakukan secara bersama-sama. Kalau misalnya ada yang melanggar, berarti ada konsekuensinya, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Silakan satu orang pimpin doa untuk pulang. Ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Sudah selesai. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu, kepada Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan sejawat di SMA Batu Setia dengan Pino. Di kesempatan pagi ini saya sedikit ingin berbagi mengenai materi yang telah kami pelajari selama 3 bulan ini, ya, mulai dari Oktober, November dan Desember kemarin. Ini masih ada waktu 6 bulan lagi untuk modul 2.3 dan titik 4. Jadi di kesempatan ini ada ini modul titik 1 ya. Nah, di mana di salah satu modul itu di 1.4 itu ada sosialisasi tentang budaya positif ya di sekolah. Mengenai program guru penggerak ini nanti di angkatan ke-7 juga ada program guru penggerak lagi untuk Kabupaten Melawi. Harapan saya di sekolah kita ini bukan hanya saya yang ikut di program ini, mungkin nanti Bapak Ibu yang di sini PKB-nya sudah memenuhi persyaratan itu bisa mendaftar dan mengikuti lagi ya. Untuk kedepannya itu di angkatan ke-7 bisa mendaftar, jadi bukan hanya saya sendiri yang ikut gitu. Nah, di budaya positif di sekolah itu berkaitan dengan hal-hal yang mungkin menjadi kebiasaan yang ada di sekolah kita. Tentunya ini adalah kebiasaan baik ya. Misalnya senyum, sapa, senyum itu tadi kan, itu berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian ada hal-hal lain juga yang perlu kita kembangkan. Ini di kesempatan ini saya tidak bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu atau menjadi menggurui istilahnya ya. Jadi sedikit berbagi tentang dasar dari pendidikan bangsa Indonesia itu paling banyak kita ambil adalah di Ki Hajar Dewantara ya, filosofisnya. Ya, misalnya ada taman siswa, persatuan taman siswa, kemudian ada istilah apa lagi nih? Jadi ada nilai-nilai yang ini sebenarnya dalam diri kita. Ini pun saya baru 3 bulan ini belum ada sih yang diterapkan di kelas, itu masih melihat dulu ya. Hanya beberapa saja, terutama itu dalam membuat mengenai materi ini. Nanti untuk lebih jelasnya materinya bisa saya share ke grup sekolah ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam Bintek ini selama kurang lebih kita 3 jam tadi ya. Kita sudah konsumsi juga. Jadi ini terima sesi tanya jawabnya, bisa nanti satu pertanyaan ya. Kita untuk persiapan. Tadi itu yang 5 apa tuh? Oh, 5 posisi kontrol itu ya. 5 posisi kontrol dong. 5 mewakili lah. Kita boleh tanya, boleh jawab. Pertama itu kita sebagai guru itu berposisi sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Tadi kan ada jelaskan. Kalau saya di kelas itu cenderung ngambil yang ketiga, itu posisinya sebagai teman. Jadi bagaimana saya berusaha untuk menjadikan murid saya itu, maksudnya kalau dijadikan teman artinya mereka kalau diminta sharing pun mereka ikut sharing gitu kan. Iya. Tetapi saya mau tanya dengan Bapak kan ini berpengalaman. Apa sih kekurangan dari fungsi yang ini?
posisi kontrol sebagai teman. Apakah ini cukup efektif di kelas? Bu Leni Marcelina. Jadi sebenarnya 5 posisi kontrol ini sudah kita miliki ya sebagai guru. Siapa ya sih yang tidak pernah menghukum murid di sekolah ya? Pasti kita sering menghukum murid. Berarti posisi kita sebagai penghukum juga ada ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Kita sering biasanya membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian sebagai posisi teman, nah ini tidak semua guru itu juga bisa menjadikan siswa itu sebagai teman. Sebagai contoh misalnya siswa itu tidak semua itu bisa curhat kepada gurunya, ya. Misalnya hal-hal yang bersifat pribadi mungkin siswa-siswa tertentu hanya mau curhat itu ke guru, misalnya ke guru, ya. Jadi dia curhatnya terbuka, gitu. Misalnya dia tahu temannya ini sering keluar malam, misalnya ini aktivitasnya, dan dia tidak akan cerita ke sembarang guru juga, ya. Berarti di situ dia bisa cerita ke misalnya guru yang dapat dia percaya, ke satu guru atau ke guru lain yang dia sudah dianggap sebagai temannya, gitu, ya. Nah kemudian ada posisi pemantau. Pemantau ini posisi kita atau di posisi guru ini kita menghitung dan mengukur ya seberapa besar sih kesalahan anak itu. Tapi dia hanya sebagai posisi pemantau. Kemudian yang paling tinggi itu posisi manajer. Pada level manajer itu mungkin ini saya sendiri juga belum berpengalaman ya terhadap 5 fungsi kontrol ini. Yang baru saya pernah lakukan ini ya sebagai penghukum ya, sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi ibaratnya itu ini tingkatannya. Nah manajer ini berarti ini sama juga dengan manajer di perusahaan misalnya atau di kantor. Nah di sini posisi manajer kita sebagai guru, kita sebagai manajer itu tidak langsung misalnya anak bersalah tidak langsung kita hukum. Oh ini, tapi kita cross check dulu. Kenapa dia bisa berbuat salah misalnya ya? Kenapa dia bisa berkelahi misalnya? Nah, itulah posisi kita sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau tadi kita misalnya mengamati, oh ini anak ini misalnya ada sedikit masalah nampaknya. Nanti kita limpahkan ke guru yang satu kita konsultasi ya. Seperti itu. Kalau sebagai teman tadi, ini sebenarnya tidak semua guru juga kita bisa menjadi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya saya nggak terlalu mau bertanya, tapi mau minta saran ke depan karena kemarin saya mencoba mendaftar di SIMPKB masalah sekolah penggerak. Nah, yang menjadi masalah sekolah penggerak di situ adalah kita bertemu dengan sekolah yang kurikulumnya itu biasanya kalau tidak sekolah alam adalah sekolah internasional. Di situ tidak ada di situ pilihan sekolah yang kurikulum K13, KTSP atau segala macam. Jadi saya pikir ini mungkin nanti masukan untuk teman-teman di guru penggerak untuk bisa dibahas karena kita menemukan di SMPKB agak sedikit kesulitan karena di situ diminta yang bisa masuk di sekolah penggerak itu adalah sekolah alam atau sekolah internasional atau memiliki kurikulum internasional atau sekolah alam. Jadi kemarin tidak ada pilihan sekolah yang kalau dia menjalankan kurikulum K13 di situ. Itu yang mungkin nanti masukan untuk teman-teman guru penggerak dan juga tim-tim teman-teman di sana. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi sebenarnya di program guru penggerak itu yang kami dapat informasi juga dari instruktur kemarin pas di modul 1 itu berkaitan dengan sekolah penggerak yang bisa mendaftar. Itu yang pertama biasanya itu sekolah-sekolah yang sudah menerapkan konsep Merdeka Belajar ya. Artinya Merdeka Belajar itu sekolah-sekolah yang memang secara proses pembelajaran dia tidak hanya berada di dalam kelas seperti itu. Sebagai contoh ini saya tampilkan kebetulan pihak sekolah alam ini juga kemarin memberikan materi kepada CGP Angkatan 4 se-Indonesia ya. Jadi di Jogja itu ada namanya sekolah alam. Itu dia konsepnya itu sama seperti sekolah-sekolah biasa,
Cuman ada beberapa konsep pembelajaran yang sudah mereka terapkan dan sudah mendasar, itu misalnya mereka itu banyak belajarnya itu di alam sekitar ya. Misalnya mereka mempelajari matematika, konsep angka misalnya itu langsung di alam ya. Tapi teknisnya di lapangan seperti apa itu mereka sudah ada BIMTEK-nya ya. Sama juga dengan sekolah, kalau di Kalimantan itu kemarin ada di Kalimantan Tengah itu ada sekolah adat sekolah alam juga dia.